Dengan pencemaran yang terjadi saat ini, itu kira-kira dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan, itu dampaknya seperti apa. Jadi kalau di public health kan kita memutus mata rantai terjadinya suatu outcome kesehatan, misalkan penyakit, sebelum terjadinya penyakit itu sendiri. Saya kira memang tanggung jawab terhadap lingkungan ini menjadi syarat mutlak ketika dalam suatu pembangunan, apalagi kalau kita berbicara terkait dengan isu kesehatan, isu lingkungan seperti eksplorasi, pertambangan dan seterusnya. Takutnya kita tidak belajar kepada apa yang sudah terjadi ketika kita secara berlebihan mengeksploitasi, secara berlebihan mengambil manfaat, tapi kemudian ada satu keseimbangan ekosistem atau ekologi yang hilang, yang sehingga nanti akan berdampak secara masif. Ruang terbuka hijau itu dampaknya kepada kesehatan psikis, mental, itu sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Hermawan Saputra dalam Hermawan Saputra Official Channel. Kali ini kita akan bahas tentang topik yang cukup hangat berkaitan dengan situasi sosial dan lingkungan kita. Dan tentu saja kita memiliki satu orang narasumber yang kita ajak untuk berdiskusi sekaligus mitra kita untuk menggali sisi-sisi kesehatan dan juga bagaimana arah pembangunan kita berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Tapi Sobat Sehat, kita akan kenalkan dahulu dengan siapa kita akan berbicara. Kali ini tamu kita ya terlihat lebih muda dari saya tentunya. Seorang scholars, beliau ini adalah epidemiolog tetapi juga menjadi seorang doktor di bidang kesehatan lingkungan. Beliau memiliki jejak dari daerah di mana wilayah tempat tinggal, asal, ini juga akan berkaitan dengan kita bahas topik apa yang akan kita gali. Beliau alumni dari beberapa kampus universitas terbaik di Indonesia, menjadi alumni dari Universitas Gadjah Mada, dan juga sekarang justru menjadi dosen tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Apa bidang keahliannya? Kita langsung konfirmasi kepada orangnya. Dr. Al-As'ari UP SKM MPH. Gimana kabar? Dr. Alhamdulillah, ya. Terima kasih. Kita menyapa Sobat Sehat Indonesia. Halo Sobat Sehat Indonesia. Ya, terima kasih Bung Hermawan ini atas undangannya, luar biasa. Ini satu kehormatan ya untuk menyampaikan sebenarnya edukasi ya, berbagi sebenarnya sharing ya. Tentang apa yang kita bahas ya. Betul sekali. Sengaja saya undang beliau ini, Sobat Sehat Indonesia, karena dalam satu bulan terakhir ya, beberapa pekan ini masih hangat diperbincangkan tentang transisi lingkungan. Tentu transisi lingkungan kita berkaitan juga dari hal yang natural mungkin karena bencana, perubahan iklim, tapi juga ada yang karena ulah manusia. Nah, pada titik ini kita akan menggali dari perspektif akademis dan juga bagaimana dampak kesehatannya. Nah, Dr. Al ini, saya sih biasa manggilnya Bung Al, juga seorang yang concern ya di lingkungan, cuman saya ingin kasih bocoran sedikit. Beliau ini peneliti dan cukup produktif. Sepanjang yang saya ketahui, paling tidak beliau menjadi editor in chief di Jump Health tadi. Tadinya ya, Journal of Ultimate Public Health Indonesia, disingkat Jump Health. Ini miliknya UHAMKA dulu ya. Nah, kemudian beliau menjadi editor in chief di Jurnal Kesmas UI. Ini cukup prestisius karena kalau di Indonesia ini termasuk jurnal kesehatan masyarakat terbaik dan terindeks Scopus untuk dunia ya, artinya bereputasi. Betul ya, Bugal? Ya, itu saya kira bagian dari perjalanan. Saya pikir juga tidak terlepas dari kontribusi Bung Hermawan ya, khususnya di awal-awal belajar terkait dengan jurnal ini ya di Jump Health sama-sama dulu dengan Bung Hermawan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Maka itu karena background beliau sebagai peneliti dan juga akademisi, maka untuk mengkaji dan menggali hal-hal yang lebih objektif terkait dengan isu yang kita gali ini, yaitu cukup tajam.
Dan kita akan lihatlah bagaimana diskusi kita berlangsung. Cuman saya ingin bertanya dulu nih, Bung Al pernah membahas isu lingkungan ini by riset atau seperti apa? Iya, jadi kebetulan saya di Departemen Kesehatan Lingkungan ya, seperti tadi yang disebutkan oleh Bung Hermawan. Memang ini salah satu skim riset kami mulai beberapa tahun terakhir, khususnya berkaitan dengan isu yang tadi mungkin sudah di introduce ya. Saya kira berkaitan dengan lingkungan, dampaknya ke kesehatan. Tapi mungkin lebih jauh dari itu, kita juga melihat dampak yang lebih universal lagi dari kerusakan lingkungan, yang mana memang selalunya ada sisi ekonomi yang kemudian dilihat dari dampak kerusakan lingkungan itu sendiri dibanding juga dari nilai ekonomi yang mungkin bisa ditimbulkan. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya kalau kita lihat dari penelitian-penelitian yang sekarang sudah ada dan penelitian-penelitian yang sudah kami lakukan, banyak hal yang kita bisa lihat ya. Misalkan dari penelitian kami beberapa tahun terakhir di beberapa lokus penelitian kami di Indonesia Timur ya, seperti tadi sudah disebutkan, memang ini memiliki dampak yang cukup esensial ya dan cukup signifikan, Bung Hermawan ya, terkait dengan bukan hanya dampak kesehatannya, tapi sebenarnya terkait juga dampak ekonomi yang kemudian dilihat, sosial budaya yang kemudian kelihatan ya. Betul. Jadi di sisi lain memberikan keuntungan, di sisi yang lain juga dapat memberikan hal yang saya kira sejatinya cukup mengkhawatirkan, khususnya kemudian ketika kita bicara berkaitan dengan dampaknya di populasi. Misalkan di lokus-lokus di Indonesia Timur seperti di Weda ya, kemudian juga di Sulawesi ya, di Morowali ya. Jadi penelitian-penelitian kita memang mengkonfirmasi terdapat pencemaran, dan pencemaran yang kemudian kita lihat ini memang dilihat secara signifikan di perairan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi di udara seperti di Sulawesi Tenggara gitu. Tapi ini perlu konfirmasi yang lebih dalam, karena penelitian-penelitian yang kami lakukan ini penelitian pilot ya, yang perlu kemudian dilakukan confirmatory analysis selanjutnya gitu. Oke. Nah sekarang kita coba bedah ya. Indonesia ini kan begitu luas ya, mungkin hampir dengan satu daratan di Eropa mungkin ya. Betul. Jadi dari Sabang sampai Merauke, Miangas ke Pulau Rote. Itu kan potensi kekayaan alam kita itu luar biasa. Tetapi seringkali dikelolanya secara semrawut ya. Betul. Dengan isu-isu yang pertambangan liar gitu ya. Kita tahu betapa ya dulu misalnya ya Bangka Belitung itu terkenal dengan kawasan timah. Tetapi lihat jejaknya gitu. Betul. Yang ada kan seolah kerusakan yang terjadi. Betul. Kan? Nah, wilayah-wilayah seperti itu, belum lagi Sulawesi paling banyak rasanya ya. Apalagi di kampung halamannya Bung Al sendiri ya. Surga nikel dunia. Surga nikel dunia. Saya pernah ke Halmahera Timur di Buli. Buli ya. Dulu yang masuk ke situ tuh kalau nggak salah Antam sih, BUMN kita. Tapi tentu saja kawasan-kawasan seperti itu kawasan yang cukup terbatas akses publiknya. Tetapi memang justru disitulah tantangan lingkungannya terjadi ya. Betul. Harus ada upaya yang signifikan untuk mengeliminasi resiko, tapi sekaligus menyikapi bagaimana ya di masa datang berapa tahun lingkungan kita itu akan kembali ya kalau dieksplorasi seperti itu ya. Betul. Jadi memang dalam skema ini kita bicara skema penelitian riset atau pendekatan riset, selain mengukur langsung terjadi tidaknya pencemaran kemudian kita bandingkan dengan nilai ambang batas, itu juga kita melakukan risk question analysis RQ atau risk assessment biasanya kita sebut dalam penelitian lingkungan atau penelitian kesehatan lingkungan. Jadi kita mengukur, mengestimasi, memprediksi dengan pencemaran yang terjadi saat ini, itu kira-kira dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan itu dampaknya seperti apa. Mungkin misalkan dalam satu lokus tertentu kita dapatkan sekarang belum terjadi pencemaran atau masih di bawah nilai ambang batas. Tapi ketika kita lihat risk assessment-nya, RQ-nya, ternyata dia
10 tahun kemudian itu memberikan dampak yang luar biasa atau signifikan terhadap populasi tersebut atau populasi manusia ataupun populasi biota laut yang ada, misalkan ikan dan seterusnya. Nah ini kan menjadi warning system kita ya, alarm kita untuk kemudian meskipun saat ini belum ada pencemaran di biota laut tersebut, tapi di airnya sudah ada, dan kemungkinan yang kemudian kita dapatkan 10 tahun secara prediktif itu akan berdampak kepada populasi sekitar. Nah ini yang sebenarnya sisi kita di public health biasanya Bung Hermawan ya. Jadi kalau di public health kan kita memutus mata rantai terjadinya suatu outcome kesehatan, misalkan penyakit sebelum terjadinya penyakit itu sendiri. Sehingga ini yang saya kira dari sisi preventif yang penting di kita, khususnya di bidang kesehatan lingkungan ataupun kesehatan masyarakat. Tapi alih-alih kemudian yang sekarang kita lihat ini selalu dibenturkan dengan kepentingan yang tadi, eksplorasi ya. Padahal sebenarnya kan dalam tata kelola aturan kita sudah tahu, saya kira ini jadi general knowledge kita bahwa ada yang namanya analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian ada remediasi lingkungan dan seterusnya ketika suatu lokus itu selesai dilakukan pertambangan tertentu. Tapi ini implementasinya yang kemudian kita lihat di lapangan. Iya, oke. Kita ambil contoh kayak AMDAL ya. Ini kan analisis mengenai dampak lingkungan itu kan hampir di semua, tidak hanya di eksplorasi saya rasa. Bahkan kita bangun layanan publik saja yang mungkin dengan kapasitas tertentu udah pasti diwajibkan AMDAL ya. Betul. Nah, seperti apa sih pengamatan teman-teman di lingkungan yang betulkah sih AMDAL ini betul-betul dijalankan secara esensial di lapangan? Betul. Jadi sebenarnya secara spesifik saya ingin disclaimer dulu bahwa secara spesifik ini bukan bidang keahlian saya di AMDAL, tapi saya mengetahui sedikit banyak terkait dengan pengelolaan AMDAL kita. Jadi memang idealnya dalam regulasi setiap pengembangan suatu kawasan, baik itu eksplorasi, termasuk pembuatan pembangunan, termasuk rumah sakit misalkan, ataupun apapun itu harus memenuhi aspek-aspek lingkungan yang terkandung dalam dokumen AMDAL tersebut. Ada lagi turunannya itu UPLUKL ya? Iya betul. Jadi saya kira memang tanggung jawab terhadap lingkungan ini menjadi syarat mutlak ketika dalam suatu pembangunan, apalagi kalau kita berbicara terkait dengan isu kesehatan, isu lingkungan seperti eksplorasi, pertambangan dan seterusnya. Namun kemudian yang terjadi di beberapa tahun terakhir dari masa pemerintahan presiden sebelumnya ya, saya harus jujur bahwa ada shortcut. Yang saya bilang banyak perizinan atau banyak regulasi-regulasi dengan wadah atau dengan alasan untuk mewadahi investasi yang masuk. Jadi kemudian banyak hal-hal yang serasa tidak diperlukan lagi nih izin untuk tertentu kemudian untuk supaya membangun suatu smelter misalkan dan seterusnya. Nah ini yang isu-isu ini yang kemudian ada dalam akar rumput, yang kemudian banyak yang mencoba menjadikan suatu hasil daripada dokumen-dokumen resmi itu menjadi hal yang sebenarnya untuk sebagai menggugurkan kewajiban saja. Pada akhirnya excuse ya terhadap resiko. Nah, jadi artinya hanya untuk menggugurkan kewajiban, sama kayak kita misalkan Bung Hermawan ketika kuliah hanya untuk mendapatkan nilai A misalkan. Nah, segala cara pun ditempuh misalkan gitu. Padahal esensinya bukan untuk mendapatkan nilai A, tapi prosesnya yang kemudian proses pembelajarannya yang kemudian yang penting. Nah, itu yang saya kira esensi ini kemudian hilang ya. Ya yang saya rasa perlu lagi rekonsiliasi lagi untuk di era-era selanjutnya saya kira. Oke, luar biasa. Sobat Sehat Indonesia, ini makin seru ya perbincangan kita. Jadi rasanya baru seminggu atau 2 minggu yang lalu ya, ini berkembang polemik berkaitan dengan eksplorasi di kawasan wisata andalan kita di Raja Ampat. Teman-teman dan Sobat Sehat Indonesia mungkin menyimak betapa pro kontra dan lebih banyak kontranya saya rasa ya. Kenapa bisa di kawasan semewah dan seindah itu tiba-tiba terlihat dari atas begitu bongkahan yang
berkaitan dengan aspek pertambangan, padahal juga menurut sebagian orang di dalam analisis dan diskursusnya itu juga tidak memenuhi ya standar kajian lingkungan dalam konteks eksplorasi. Cuman mungkin kita tidak masuk pada pro kontranya itu. Yang ingin kita katakan begini, adakah sebenarnya kalau kita kaji dampak ini kan ada yang berkaitan dengan populasi, ujungnya kan di populasi. Yeah. Tapi rantai pengaruh dari eksplorasi yang tidak menjaga ekosistem itu seperti apa sih kebertahapan yang dan kerusakan yang terjadi seperti apa tuh Bung Al? Ya, Bung Hermawan, ini saya kira kita melihat titik kritis dari Raja Ampat ini melihat dari sekali lagi yang saya katakan di awal, nilai ekonomi yang kemudian dipertontonkan secara gamblang di halayak untuk kemudian mana sih yang lebih menarik, apakah Raja Ampat sebagai area atau sarana turisme ataukah itu sebagai wilayah tambangnya. Nah, ini yang kemudian lebih memukau untuk pertambangannya kayak cuan. Ya. Karena cuan lebih punya daya tarik gitu itu, ya. Jadi saya kira proses bisnis yang kemudian kita lihat belakangan ini ujung-ujungnya kan larinya ke arah keuntungan ya. Keuntungan mana yang kemudian dilihat, ternyata kemudian pemerintah atau ya anak perusahaan dari Antam tadi ya, saya kira ini melihat dari sisi itu. Karena memang seperti tadi yang saya katakan, nikel ini kan kita surga nikel dunia. Karena apa? Karena nikel terbesar yang ada di dunia itu ada di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Dan kaitannya dengan industri lanjutan, misalnya otomotif gitu ya, baterai dan lainnya. Nah, ini yang saya sesalkan sebenarnya. Jadi misalkan kita di lingkungan misalkan pengen bagaimana supaya dampak lingkungan dari hasil perubahan iklim misalkan dengan mengganti mensubsidi kendaraan bermotor dengan kendaraan listrik misalkan, yang mana sumber utamanya dari bahan baku nikel tadi misalkan baterainya ya. Nah, ini saya kira sah-sah saja. Tapi jangan sampai memindahkan sumber polusinya. Jadi sumber polusi di kota besar hilang, tapi di asal-asal tambang ini dieksplor itu sumber polusinya ada di situ. Seperti yang kemudian saya pernah dengar dari Bung Hermawan sendiri bahwa 1 jiwa di pelosok timur itu sama dengan 100 jiwa yang ada di kota besar. Saya kira ini tidak boleh ada pilih kasih, tidak boleh ada anak tiri, tidak boleh ada tebang pilih. Jadi saya kira kita perlu cerdas untuk kemudian mencari solusi bersama, tidak hanya mengorbankan satu penduduk untuk penduduk yang lain gitu. Jadi saya kira ini dalam diskursus yang sangat menarik untuk ketika kita lihat dampak-dampak dari perubahan iklim ataupun dampak dari kerusakan lingkungan yang takutnya hanya shifting aja. Nah, tapi kemudian kita bisa lihat dalam dampak kesehatan masyarakatnya yang lebih menyeluruh ya, dari aspek yang lingkungan ini. Karena seperti definisi sehat yang kita pahami, memang sehat itu bukan hanya sakit badan fisik, rohani, tapi juga produktif gitu ya. Jadi memang dalam perspektifnya ini juga yang harus kemudian menjadi solusi oleh pemerintah, bagaimana nilai ekonomis ini itu membuat sehat secara produktif masyarakat sekitar, tapi tadi implementasi yang kemudian kita lihat dalam membangun kembali meremediasi lingkungan ya, hasil-hasil dari bekas-bekas pertambangan yang biasanya itu tidak lagi menjadi pusat-pusat pertambangan kemudian hanya ditinggalkan begitu saja, yang ini yang kemudian akan berdampak ya, dan cukup banyak jejak itu yang terjadi di masa lalu sebenarnya ya. Harusnya jadi pembelajaran di masa depan. Nah, cuman begini, tadi saya mencoba menggali dan mengawali dari positioning Bung Al sebagai peneliti. Tapi sekarang coba ya, sebagai akademisi nih, pernahkah teman-teman di UI misalnya ya, dari rumpun kesehatan lingkungan, kemudian dengan teman-teman di teknik, ada teknik lingkungan juga kan ya? Adakah komunikasi-komunikasi yang memang tidak menyikapi ini kan bukan sekedar argumen ilmiahnya, tetapi bagaimana juga advokasi ke pemerintahnya gitu ya, untuk juga turut berkontribusi dalam mengendalikan kualitas lingkungan kita. Ada nggak semacam forum atau juga gerak advokasi dari komunitas kampus nih, akademisi, untuk bersama ke pemerintah
mencoba mengendalikan kerusakan ini? Ya, jadi sedikit informasi Bung Hermano ya. Jadi memang di lingkungan ini bukan hanya isu kesehatan lingkungan yang ada khususnya di kami di UI, tapi juga membahas tentang tadi secara sains lingkungan. Jadi kita ada SIL ya, Sekolah Ilmu Lingkungan juga, dan juga ada teknik lingkungan ya di FTUI. Jadi memang kalau di UI itu dari 3 hal atau program yang berkaitan dengan lingkungan ini itu sudah kita biasanya memang punya rekanan ya. Kita kolega yang kemudian biasanya saling terlibat langsung aktif, khususnya baik itu kolaborasi akademik maupun riset dan juga pengajaran. Namun memang untuk advokasi ini perlu saya kira digalakan karena memang di ini belum ada action yang lebih aktif lagi untuk kemudian kita kolaborasi bersama. Ini sebenarnya jadi momentum kami khususnya di akademisi ya untuk kemudian mengambil langkah ya untuk sama-sama jalan bergandengan tangan untuk melihat dari arah ini ke depannya. Tapi saya kira sekali lagi karena memang ini ranah yang tidak hanya pada satu sektor saja. Misalkan kami di kesehatan masyarakat di Departemen Kesehatan Lingkungan, bukan hanya pada sisi kesehatan lingkungan itu dipengaruhi oleh kesehatan masyarakat saja, tapi juga dari hal-hal yang lain termasuk misalkan berkaitan dengan ekonomi misalkan. Jadi ini juga kita juga kolaborasi. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang berdampak kepada produktivitas tadi yang saya katakan. Tapi memang dalam isu kontemporer yang menarik untuk kemudian kita bahas berkaitan dengan akademisi ini selalunya berkaitan dengan perubahan iklim, dampak daripada perubahan iklim yang mana salah satu efek dari pertambangan ini juga adalah yang climate change itu kan atas ulah tangan manusia juga kan. Jadi itu yang bukan hanya karena takdir Tuhan betul, gitu ya. Nah itu yang kemudian kita selalu sharing ya knowledge itu kepada masyarakat. Kita ada APRO di itu biasa selalu ada event terkait dengan itu APRO dan seterusnya. Dan bahkan di UI itu ada parameter khusus untuk mengukur sustainability, bukan hanya di UI sendiri tapi seluruh kampus seluruh dunia. Namanya UI Green Metric ya. Jadi memang kita sangat-sangat concern terkait itu, tapi memang ini menjadi otokritik bagi kami bahwa mungkin perlu lagi untuk penguatan khususnya tadi Bung Hermawan katakan kebijakan kesehatan lingkungan advokasi yang lebih terarah, lebih berdampak sesuai dengan moto UI saat ini ya, UI berdampak ya. Ya, jadi unggul, impactful ya itu yang sekarang. Jadi memang ini satu hal yang perlu nanti kita diskusikan. Saya kira Bung Hermawan ini merupakan kolega kami juga ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat juga, bahkan senior kami juga di Universitas Indonesia gitu ya. Ya. Sobat Sehat Indonesia, karena kita punya podcast ini terkait dengan politik, hukum dan sosial kesehatan. Nah, jadi karena menyangkut berbagai sudut pandang yang pada akhirnya itu berkaitan dengan health impact tadi ya. Nah, sekarang saya ingin merangkai begini. Kalau kita masuk ke ranah populasi, jadi resiko di dalam populasi, sebenarnya jenis gangguan kesehatan apa sih yang dimungkinkan kalau terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia ini? Secara khusus, apakah ada hal-hal yang menyangkut epidemi tertentu di situ? Ya mungkin yang paling sering kita baca berita ya, Bung Hermawan dan Sobat Sehat Indonesia, ini mungkin yang terjadi di Teluk Minamata Jepang itu ya, akibat keracunan merkuri. Lesson learned dari situ ya. Itu yang mungkin yang paling sering kita jumpai di media massa ya. Jadi saya kira dampak-dampak kerusakan atau pencemaran lingkungan, baik itu yang biasa kita sebut pencemaran logam berat, ini yang paling sering. Selain itu juga dampak dari polusi udara sekitar itu juga paling sering. Dan yang cukup meresahkan memang yang saat ini akibatnya untuk perubahan iklim atau polusi udara juga akibat pertambangan ini atau kerusakan lingkungan memang
dampaknya yang menahun. Nah ini yang sering jadi masalah, Bung Herman. Jadi kita nggak bisa menuduh misalkan akibat eksploitasi tertentu, lingkungan tertentu menjadikan penyakitnya itu langsung, karena penyakit yang terjadi itu bersifatnya bukan pada saat itu juga, tapi bersifat kronik. Jadi bukan setahun 2 tahun, mungkin bukan 10 tahun, tapi mungkin 30-40 tahun baru kelihatan. Panjang, ya. Nah itu yang sangat-sangat dari sisi kesehatan lingkungan itu yang sangat-sangat miris kemudian ketika kita meyakinkan pengambil kebijakan bahwa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dampaknya ke kesehatan populasi, tapi kemudian efeknya bisa terjadi secara berlangsung lama, sehingga memang ini yang terjadi. Berarti menyangkut peradaban juga ya, warisan terhadap generasi berikut kan? Betul. Jadi boleh jadi kalau kita yang terpapar atau bahkan yang orang-orang zaman kita yang mengeksplorasi, dampaknya bukan hanya di zaman kita. Bukan. Tapi pada generasi kita generasi berikutnya. yang berikutnya itu yang lebih membahayakan. Sobat Sehat Indonesia, inilah enaknya kita ngobrol dengan seorang akademisi. Jadi ada value di situ. Jadi ada nilai yang memang hidup kita ini bukanlah untuk diri kita. Kalau dalam bahasa drama itu sebenarnya kita harus berbuat untuk orang-orang yang belum pernah kita bertemu dengannya. Siapa? Itulah anak cucu kita di masa datang. Jadi amanat perbaikan lingkungan, kesehatan lingkungan sesungguhnya menyangkut perbaikan dan kesehatan generasi berikutnya. Nah ini menarik nih. Ini Bung Ali ini masih muda sebenarnya. Jadi beliau bisa menjadi penyambung generasi. Jadi kira-kira nih kalau kaitannya dengan itu, prediktif kita gitu ya. Bagaimana kita melakukan forecasting? Kalau laju eksplorasi, kalau terjadi stagnasi terhadap kontrol regulasi, dan kalau terjadi eksplorasi yang berlebihan, Indonesia ini seperti apa? 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan kita ukur dari Indonesia Emas 2045 misalnya ke depan. Ini saya kira luar biasa Bung Herman. Jadi memang ini saya kira Sobat Sehat Indonesia ya, menjadi perhatian kita semua. Bagaimana program pemerintah kita saat ini yang fokus untuk membangun generasi Indonesia Emas 2045, justru seakan-akan kita sendiri ya merasa sepertinya akan cukup challenging. Bukan saya bilang tidak akan bisa, tapi challenging itu sangat menantang Bung Hermawan ya. Artinya dengan kondisi-kondisi yang sekarang kita dipertontonkan ya, kita lihat ya memang ini akan jadi hal yang menarik ya, seperti tadi diskursusnya sangat-sangat menarik. Tapi satu hal yang penting khususnya kita melihat dari efek eksploitasi atau kerusakan lingkungan seperti tadi disebutkan, prediktifnya itu seperti apa. Satu hal yang penting saya kira kita belajar dari berbagai pengalaman-pengalaman. Kita belajar pengalaman Bung Herman kan tidak perlu dari pengalaman kita sendiri. Artinya bisa dari pengalaman negara lain atau pengalaman orang gitu. Jadi misalkan dari pengalaman Cina ya, Tiongkok ya. Yang kemudian pada satu waktu memutuskan untuk membabat habis populasi belalang pada saat itu ya, karena dianggap meresahkan untuk pertanian. Ternyata belalang itu menjadi salah satu jadi rantai makanan untuk hewan-hewan yang dapat kemudian tumbuh atau dalam keseimbangan ekologisnya terputus, sehingga menyebabkan apa? Kelaparan dalam satu generasi. Banyak berjuta-juta yang meninggal pada waktu itu. Nah ini yang saya mau tekankan. Saya kira takutnya kita tidak belajar kepada apa yang sudah terjadi ketika kita secara berlebihan mengeksploitasi, secara berlebihan mengambil manfaat. Tapi kemudian ada satu keseimbangan ekosistem atau ekologi yang hilang, yang sehingga nanti akan berdampak secara masif. Bukan sekarang saya kira, tapi di masa yang akan datang, yang nanti akan dirasakan bukan kita mungkin, tapi anak cucu kita. Nah ini yang kita khawatirkan. Sekali lagi, dampak kesehatan yang paling urgent itu bukan pada masa kini atau pada akhir-akhir ini akan terjadi, tapi di masa yang akan datang. Dan
yang kita sudah lihat dampak-dampak kerusakan lingkungan itu ternyata bukan hanya terkait dengan sehat sakit secara fisik, tapi psikis juga, Bung Hermawan. Psikis juga ya? Psikis juga. Jadi saya mengambil contoh, misalkan tidak usah kita jauh-jauh ke eksploitasi pertambangan. Di lingkungan kita di kota besar seperti Jakarta saja ini, ruang terbuka hijau itu masih sangat terbatas, saya kira. Langka tuh. Ruang terbuka hijau. Padahal ruang terbuka hijau itu dampaknya kepada kesehatan psikis, mental itu sangat luar biasa. Nah, jadi kalau kita taruhlah misalkan kebetulan saya, Bung Herman, sebagai affiliate researcher juga di University Queensland gitu ya, di Brisbane, Australia. Jadi beberapa negara maju termasuk Australia atau negara bagian mereka di Queensland itu sangat-sangat proaktif untuk mengadakan atau menyusun ruang terbuka hijau. Gunanya apa? Bukan untuk hanya sekedar polusi, tapi untuk supaya masyarakatnya itu senang jalan. Dengan jalan kaki itu akan rilis stres, psikisnya terjaga, keringat dapat, ya, dan semua saya kira hal-hal yang baik dari kondisi tubuh itu akan, sehingga kemudian kita bisa simpulkan, saya kira dampak kesehatan lingkungan itu sangat dekat, saya kira, dengan kita, sehingga ini yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi saya kira ekonomi penting, pertumbuhan ekonomi kita penting, tapi jangan sampai kemudian kesehatan kita ini dikorbankan. Itu luar biasa. Ini saya salut nih ya. Inilah sistematik proses berpikir dan narasi yang disampaikan Bung Al. Itu negara-negara lainnya seperti di Australia tadi disampaikan di Brisbane. Nah itu kan serius banget mereka ya. Tidak sekedar konsep akademik, tapi betul-betul diadvokasi dan diimplementasi ya. Iya. Nah, rasanya berarti kita harus green campaign itu betul-betul harus dilakukan masif ya. Betul. Jadi memang ini sedikit cerita saja, Bung Herman, bahwa misalkan pusat riset kami misalkan di sana di School of Public Health University Queensland. Jadi ketika selesai mendraft suatu policy brief, dipublikasikan ke jurnal. Nah, hasil dari publikasi jurnal itu juga itu langsung disubmit ke Dewan Perwakilan Rakyat Kota misalkan. Itu langsung advokasinya di situ. Itu langsung submit, dan saat itu juga langsung ada hasil dari submit itu. Jadi kebijakannya langsung diimplementasikan. Jadi di sana hasil akademis itu merupakan sumber utama pengambilan kebijakan. Nah, di kita gimana? Di kita gimana tuh? Nah, ini saya tidak tahu bagaimana pengambilan kebijakan di kita ini. Aduh, ya. Nah, kalau gitu coba kita larikan gini. Ya. Idealnya pemerintah itu kan instrumen negara. Ya. Kita ini berbicara untuk melindungi negara. Ya. Nah, sementara di pemerintahan kita ini begitu banyak stakeholders ya, atau multi stakeholders ya di dalam kasus-kasus pengendalian kesehatan lingkungan. Sebenarnya menurut Bung Al, di mana kementerian lembaga atau lini yang paling dahulu harus kita advokasi untuk isu-isu green campaign dan sejenisnya? Ya. Ini menarik sebenarnya, Bung Herman, karena saya sebenarnya salah satu orang yang cukup menanti-nantikan ya dalam pemerintahan yang sekarang, yang cenderung baru kemarin dibentuk 2024 kemarin ya, menanti-nantikan adanya satu badan khusus ya berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim ini. Jadi saya kira ini tidak bisa lagi kita menuduh atau bilang dampaknya atau leading sektornya itu di lingkungan, misalkan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita tidak bisa lagi misalkan dampak kesehatan ke Kementerian Kesehatan. Tapi harus ada badan yang setara kementerian di bawah presiden untuk diamanahkan berkaitan dengan koordinasi aktif terkait dengan badan pengendalian lingkungan hidup ini, pengendalian perubahan iklim ini. Jadi saya kira yang saya katakan tadi, saya kemarin itu sangat menanti-nantikan, bukan hanya Badan Gizi Nasional yang ada ya. Berarti siap jadi leading ya.
Tentu Bung Hermawan dulu saya kira. Karena gini Ya. ini serius nih urusannya. Ya. Kita punya Kementerian ESDM ya. Ya. Dulu sangat identik dengan eksplorasi lah. Ya. Bagaimana pemanfaatan sumber kekayaan alam kita di bawah, di laut, di udara. Tetapi rasa-rasanya ya, mungkin kalau orang-orang teknik lingkungan atau penggiat lingkungan bisa jadi ada di sana. Pertanyaan, orang kesehatan lingkungan ada nggak yang melakukan assessment dan melakukan risk mitigation terkait semua bentuk rencana eksplorasi dan juga pemanfaatan sumber daya ini? Baik. Nah, ini Apa ini ada kaitannya dengan badan ini tadi? Iya, jadi memang isu kita memang yang sampai saat ini ya, berkaitan termasuk juga di kesehatan masyarakat adalah isu profesi ya kan, saya kira. Termasuk kesehatan lingkungan yang saat ini di bawah kesehatan masyarakat, isu profesi, seorang profesi tenaga kesehatan lingkungan atau mungkin sanitarian, ini menjadi satu profesi yang perlu kita galakkan. Jadi memang mengambil contoh misalkan, sekali lagi saya ambil contoh misalkan di Australia misalkan Bung Hermawan. Jadi di Australia memang sudah ada tuh namanya Environmental Health Officers. Oke. Itu, EHO. Itu seperti apa tuh? Jadi dia tugasnya memastikan lingkungan dalam pengawasan dia, taruhlah misalkan di puskesmas ya, misalkan di wilayah kerja dia itu tidak ada yang dalam misalkan dalam parameter kimia atau parameter biologi dan seterusnya, misalkan dalam parameter biologi tidak ada agen infeksius. Kimia tidak melebihi nilai ambang batas parameter tertentu baku mutu yang ada. Baik itu di pajanan udara, air, bahkan di yang paling sering di kita nih Bung Hermawan yang kadang kita tidak cukup nafikannya, ini makanan. Jadi mereka itu bisa masuk ke restoran, bisa masuk ke tempat makan, diperiksa pengamanan pangan, hygiene sanitasi makanannya. Kalau tidak layak, langsung ditutup resto itu. Dicabut izinnya. Ini mestinya mirip Badan POM lah. Iya, jadi kayak gitu. Jadi dia melakukan surveillance, ya, surveillance lingkungan, epidemiologi lingkungan, yang kemudian memastikan keseimbangan di area lingkungan supaya tidak menjadikan eksposur pajanan yang berdampak kepada penyakit. Nah ini satu frasa epidemiologi lingkungan atau epidemiolog lingkungan. Ini menarik ini Sobat Sehat Indonesia. Jadi tidak selalu epidemiolog itu khusus ansih pada aspek penyakit dan sebaran yang ada ya. Tetapi ada faktor yang lebih hulu yang berkaitan dengan itu ya, terutama lingkungan. Ini seperti apa tuh aktualisasi di tadi tuh Environment Health Officer tuh sama nggak dengan orang-orang yang kita sebut tenaga kesehatan lingkungan di puskesmas kita atau di vaskes kita? Iya, betul Pak Hermawan. Jadi Bung Hermawan, jadi memang pada dasarnya sama, tapi kemudian mereka punya legal standing, praktisi atau profesi mereka itu diakui, Bung. Jadi epidemiologi lingkungan itu part of them. Betul. Jadi memang betul-betul diakui dan bertanggung jawab penuh. Jadi misalkan ada penyakit di masyarakat situ yang kemudian dicari itu siapa EHO-nya. Jadi mereka kemudian mendapatkan misalkan satu catatan record bahwa ketika ada parameter-parameter yang kemudian berdampak kepada penyakit, misalkan ada keracunan di suatu tempat di sana, yang akan dikonfirmasi itu menjadi catatan adalah EHO-nya misalkan. Nah itu jadi acknowledgement daripada praktisi ini saya kira cukup penting bagi kita, khususnya untuk memutus. Kita kan selalunya di Kementerian Kesehatan misalkan menggaungkan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Jadi jangan sampai terjadinya suatu penyakit sudah menjadi penyakit baru kita mau mengobati. Ini kan saya kira sudah masih oke saja kalau misalkan masih di early di fase-fase awal. Tapi kemudian kalau di stadium akhir misalkan berkaitan dengan penyakit degeneratif ini saya kira akan sangat-sangat menyita banyak resources ya. Tapi kemudian kalau kita bisa cegah sebelum terjadinya outcome penyakit tadi dari pajanan yang ada di lingkungan, baik itu udara, di air ya, di makanan ya. Nah ini saya kira saya kira bukan hanya sekedar important, penting saya kira Bung Hermawan, tapi cukup urgent. Apalagi kalau kita di Indonesia ini hari ini
kepikiran untuk bikin tempat makan kedai, sejam kemudian kita buat bisa langsung jadi gitu ya. Artinya kita tidak ada semacam implementasi kebijakan untuk perizinan yang kemudian kita lihat. Jadi memang kita bebas saja misalkan jalan gitu. dulu Jalan dah. dulu. Ya, saya kira. Itu tidak hanya di warung makan, Iya. tambang juga rasanya begitu kan ya. Gitu. Apalagi kalau lewat-lewat dikit koridor gitu. Terlampau banyak excuse terhadap Ya, regulasi itu ya. saya kira. Luar biasa. Sobat Sehat Indonesia, tadi saya belum menyampaikan secara lebih lanjut ya. Dr. Al-Azhari UP ini berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan beliau sebenarnya secara etnisiti sih udah beragam. Pokoknya all about Sulawesi lah. Tapi memang besar sekolah di Sulawesi Tenggara ya? Ya, di banyak tempat lah, Bung Hermawan. Nah, justru disitulah titik yang saya mau konfirmasi. Di sana itu kaya sekali alamnya ya, Sulawesi Tenggara. Bahkan kalau kita mulai dari ujung selatan seperti Buton itu, ya, dikenal dengan negeri aspal ya dulu ya. Betul. Nah, jadi aspal itu dari sana semua. Tapi nggak tahu apakah jalan-jalan di sana bagus nggak tuh. Terus kita masuk ke Kendari sendiri. Kalau Kendari itu urban lah, tapi kita ke wilayah Kolaka, Konawe, itu luar biasa. Daerah-daerah yang dulu indah ya. Nggak tahu sekarang seperti apa kondisinya, Bung Al? Ini pertanyaannya, definisi indahnya ini, Bung Hermawan. Apakah indah ini merupakan satu hal yang maju ya, ataukah sustain untuk lingkungan? Nah, ini kan jadi dilema kita ya, saya kira ya. Jadi memang susah juga. Kalau misalkan kita lihat di beberapa lokasi, saya kira masih banyak yang masih indah ya, seperti dulu, Bung Hermawan. Tapi Kendari aja indah tuh. iya, masih indah. Tapi memang yang saya sayangkan banyak eksplorasi pertambangan, bukan hanya untuk nikel misalkan yang di sana yang jadi juara, tapi juga pertambangan jenis pasir misalkan di daerah Moramo ya, kalau ke Teluk Kendari, seberang ke Teluk Kendari itu. Jadi bahkan ada satu spot-spot wisata, misalkan saya kemarin mau ke sana ke spot wisata, tapi nggak bisa karena di situ sudah dikuasai pertambangan tertentu misalkan. Jadi memang harus muter gitu dan seterusnya. Tapi memang dalam perspektif kita di lingkungan kan memang selalu ada melihat dari sisi asas kemanfaatan dan keseimbangan itu sendiri gitu. Nah, ini yang kemudian kita harus terus pantau bagaimana implementasinya di lapangan, apakah memenuhi regulasi, baik itu mulai dari hulu sampai kepada implementasi hilirnya. Ya, kita memang selalu akan kritis untuk melihat hal itu. Jadi sebenarnya masalah kita di pemerintah kita ya, khususnya bukan hanya di Sulawesi ya, atau di Indonesia Timur, hampir rata di seluruh Indonesia, pemerintah daerah ya. Jadi memang asas otonomi daerah ini yang kemudian mereka memiliki kebijakan supremasi otonomi khusus ya. Jadi saya kira ini penting juga untuk kemudian diratifikasi apa saja yang kemudian kita bisa lihat. Ya, artinya kelindahan kepentingan itu pada akhirnya seperti lingkaran yang tidak terputus, lingkaran setan jadinya. Iya, betul. Saya melihat begini ya, macam di Kendari itu kan kita punya banyak sobat sahabat yang akademisi hebat-hebat tuh ya. Apalagi dari Unhalu misalnya, Haluleo ya. Nah, itu kan banyak ya. Apakah teman-teman kampus di daerah itu dilibatkan aktif untuk melakukan kajian lingkungan, survei sosial dan juga dampak terhadap populasi tadi? Itu sepertinya perlu dikonfirmasi lagi saya kira. Tapi menurut pengetahuan saya ini, sekali lagi disclaimer, pengetahuan saya karena beberapa merupakan kolega dekat gitu ya. Dari saya memang teman-teman ini mereka juga ikut aktif terlibat, khususnya misalkan dalam dokumen-dokumen penyusunan AMDAL misalkan ya, dalam pembuatan atau pembangunan suatu izin dan seterusnya gitu ya. Nah, ini penting kita
perlu ada satu kedepannya pertemuan-pertemuan secara ilmiah untuk membahas hal tersebut. Tapi memang menarik kalau kita melihat teman-teman akademisi ya yang ada di daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Selatan dan seterusnya. Ini berkaitan juga dengan lagi-lagi berkaitan dengan perguruan tinggi ya. Asas sejauh mana perguruan tinggi asal untuk dapat memandirikan ya dosennya, dapat memandirikan akademisnya untuk melakukan penelitian dan kembali lagi perizinan ke pemerintah daerah. Nah, yang saya katakan tadi, Bung Herman, jadi perizinan di pemerintah daerah ini kan ada otonomi ya, jadi mereka punya otoritas khusus untuk kemudian pada wilayah mana saja yang kemudian bisa dilakukan riset, penelitian, pada wilayah mana saja yang mereka ini tidak bisa nih, ini nggak boleh nih. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan local wisdom kita katakan ya, kearifan lokal mungkin ini penting untuk dijaga. Tapi yang berkaitan dengan politik daerah, nah ini yang perlu kita kritisi. Jadi sejauh mana kemudian teman-teman di daerah, khususnya di Sulawesi Tenggara, tapi tepatnya tadi, ini juga ikut mampu ya terlibat baik langsung, baik aktif untuk menjaga ya kualitas lingkungan, kualitas kesehatan di masyarakat atau di populasi, di mana tadi seperti kita katakan wilayah-wilayah tempat-tempat pertambangan itu ada. Seperti penelitian kami ya di perairan-perairan tertentu itu sudah ada yang evidence yang kami dapatkan dan sudah dipublikasikan juga Bung Hermawan ya di jurnal internasional ya berdampak. Jadi memang ada terdapat indikasi pencemaran itu signifikan, tapi untuk biota lautnya itu belum ada pencemaran. Tapi kemudian kalau kita lihat seperti tadi ada pengukuran untuk melihat prediktif ke depannya, pasti dengan pencemaran perairan tertentu pasti akan ada pencemaran biota laut yang mana nanti ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar yang berdampak kepada kesehatannya bukan sekarang tapi di masa yang akan datang. Nah ini kemudian kita sama-sama menjaga lah, sama-sama bukan hanya menyayangi anak cucu kita, tapi juga kemudian bagaimana bangsa negara kita dan cita-cita Indonesia pembangunan nasional kita ya. Sobat Sehat Indonesia, ini perbincangan yang menarik sekali kelihatannya. Tapi rasanya waktu juga yang membatasi kita. Kita berharap pada waktu-waktu mendatang kita akan bisa menggali kembali bersama Dr. Al-Azhar UP. Hanya sebagai catatan terakhir ya, baru-baru ini tadi kita sudah menyinggung tentang Raja Ampat. Bagaimana satu kawasan yang begitu indah menjadi polemik dan diskursus karena antara kepentingan eksplorasi, tambang, tetapi juga ada kerusakan yang mungkin berdampak terhadap kesehatan lingkungan di satu sisi. Inilah yang harus ditimbang ya, tidak sekedar kita melihat hanya dari satu aspek saja. Belakangan di belahan barat kita juga muncul tuh polemik yang walaupun belum menjadi bahan eksplorasi di dalam perbincangan lingkungan, tapi polemik di pulau-pulau pesisir barat Sumatera sekarang yang menjadi diskursus antara Sumatera Utara dan Aceh itu ditengarai mengandung banyak mineral yang mungkin suatu waktu dieksplorasi, tapi justru disinilah pentingnya kajian kesehatan lingkungan. Gitu ya, Bung Ale? Betul sekali, Bung Hermawan. Baiklah, sampai jumpa pada podcast Hermawan Saputra Official Channel berikutnya. Dan kita harus haturkan terima kasih kepada Dr. Al-Azhari UP MPH. Terima kasih, Bung Al. Sama-sama, Bung Hermawan. Luar biasa. Sampai jumpa. Salam Sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.